Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap pengembangan dan fungsi setiap kode dari aplikasi hasil hibah MBKM kami yang bernama Digibil Mobile, yaitu aplikasi untuk monitoring volume tempat sampah dan optimalisasi rute pengambilan sampah di Kelurahan Wonokarto. Yang mana kami melakukan rekognisi untuk matkul pemrograman perangkat bergerak di semester 5 ini. Untuk anggota tim kami adalah Afif Nur Azam, Ahmad Badawi Al-Daldiri, saya sendiri Anwar Saifur Rohmi, Fajar Sidik Triutomo, Isa Aulia Al-Madani, dan Michael Firdaus. Kemudian untuk pengembangan aplikasi kami, di sini kami menggunakan Flutter dan Dart. Untuk softwarenya menggunakan Android Studio dan VS Code. Kemudian untuk version controlnya kami juga mengupload ke GitHub. Nah, untuk langkah-langkah pengembangan medianya, pertama-tama kami melakukan persiapan dan perencanaan pada minggu pertama. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Kami di aplikasi kami ini memiliki tiga role, yaitu admin, petugas, dan warga. Kemudian untuk functional requirement dan non-functional requirement-nya sudah ada di laporan. Sistem requirement-nya juga sudah ada di laporan. Kemudian kami membuat desain sistem, yaitu flowchart, dan API endpoint-nya, struktur database, itu sudah ada di laporan juga. Kemudian untuk environment-nya, kami menggunakan Flutter SDK, dan softwarenya adalah Android Studio dan VS Code. Kemudian fase kedua, yaitu desain UI dan UX pada minggu 1-2. Kami melakukan wireframing, kemudian mockup design di Figma dan Canva, dan prototyping. Kemudian di fase 3 kami melakukan pengembangan backend API pada minggu 2 dan 3. Setup backend, kami menggunakan Laravel. Kemudian untuk database-nya menggunakan SQL, MySQL. Kemudian implementasi API endpoint. Dan ini adalah database skemanya. Ini adalah tabel user kami. Dan tabel tempat sampah atau trash bin. Kemudian di fase keempat adalah pengembangan front end di minggu ke-3-6. Kami melakukan setup project structure seperti ini. Kemudian implementasi layer datanya untuk membuat model user, trash bin, bin owner, dan login atau register. Kemudian ini adalah service layernya, out service untuk login, register, logout, bin service untuk CRUD tempat sampah, storage service, notification, dan routing. Kemudian ini configuration-nya. Kemudian implementasi AppTemp. Dan ini adalah implementasi widget reusable-nya. Nah, ini adalah beberapa screen atau halaman yang kami buat di sini juga, seperti out screen untuk login dan register, main screen, home screen, profile, dan sebagainya. Kemudian di fase 5 ini adalah integrasi dan fitur lanjutan pada minggu ke-7-8. Untuk integrasi map-nya, kami menggunakan Flutter Map. Untuk route planning and navigation-nya,
Atau untuk membuat algoritma rute tersebut kami menggunakan OSRM API. Kami menggunakan versi yang gratis. Dan ini notification sistemnya. Ini education modulnya berupa video yang dibuat dengan Canva. Kemudian di fase 6 adalah testing minggu 8 sampai 9. Kami melakukan unit testing, kemudian widget testing, integration testing, manual testing, user acceptance testing. Kemudian untuk fase ketujuh yaitu optimization and bug fixing pada minggu 9 sampai 10. Kami melakukan performance optimization menggunakan Flutter DevTools. Kemudian kode quality untuk memeriksa error dan warning menggunakan Flutter Analyze dan beberapa bug fix. Kemudian di fase 8-nya yaitu documentation, kami membuat beberapa file seperti README MD, documentation MD untuk mendokumentasikan kodenya dan user documentation. Kemudian di fase ke-9 yaitu deployment di minggu ke-11. Untuk membuild aplikasinya menggunakan perintah ini flutter build apk release. Kemudian di fase sekarang yaitu fase 10, kami sedang melakukan maintenance and updates atau sedang di fase sekarang kami sedang melakukan monitoring tempat sampah yang sudah dipasang di Kelurahan Wonokarto dari aplikasi dan melakukan beberapa bug fix dari feedback dari warga dan petugas KSM di lapangan. Nah, ini adalah ringkasan tahap-tahap pengembangan aplikasi kami. Baik, sekarang saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari kode di aplikasi kami dan struktur project dari aplikasi ini. Untuk strukturnya tersendiri ada di lib, ada di config, yaitu untuk melakukan config API contohnya, config notification dan sebagainya. Dan di sini adalah data model yaitu yang berisi dari data user, data trash bin, dan sebagainya. Kemudian presentation, screen, ini adalah halaman-halaman utama dari aplikasi ini. Widget ini adalah beberapa template-template yang reusable. Kemudian service adalah untuk contohnya untuk melakukan autentikasi, login, logout atau register. Kemudian bin service untuk tempat sampahnya, user monitoring dan sebagainya. Ini adalah tabnya, app tabnya. Kemudian ini adalah main dartnya. Untuk beberapa fungsinya sendiri, mungkin untuk yang pertama ini adalah untuk melakukan inisiasi Flutter Engine-nya menggunakan ini. Kemudian yang ini fungsinya adalah setup local notification. Yang ini untuk load notifikasi tempat sampah. Ini load pengaturan. Kemudian ini untuk setup background task menggunakan Work Manager. Kemudian ini adalah untuk background task-nya juga. Kemudian ini adalah splash checker.
yang berfungsi untuk space delay agar UI-nya bisa lebih smooth di aplikasinya. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian config. Yang pertama adalah API config. Jadi kita menggunakan single source of truth yang berarti semua API-nya terpusat di sini dan tidak bisa dirubah di runtime serta ada timeout duration-nya jika API-nya tidak merespon dalam 15 detik. Contohnya adalah di sini API untuk login, logout, register, delete user, update user, get data tempat sampah, dan sebagainya. Kemudian di constant Dart ini fungsinya contohnya untuk status bin atau tempat sampahnya. Jika 30 sampai 80% maka itu terisi setengah. Jika di atas 80% itu berarti terisi penuh. Di sini kami menggunakan threshold values yang berarti mudah diubah tanpa edit banyak file. Dan kemudian contoh. Sini saya akan menjelaskan contoh salah satu data modelnya. Contohnya adalah user. Semua field di sini adalah final yang berarti immutable, tidak bisa dirubah. Di sini untuk usernya sendiri memiliki 3 role yaitu admin, petugas, dan pengguna atau warga. Ini adalah contoh dari kelas usernya, ID, nama, email, role, alamat, nomor HP, dan sebagainya. Kemudian ini adalah trash bin, data model dari trash bin, juga menggunakan field final. Ini adalah kelasnya, ID, name, location, address, user ID atau kepemilikannya, dan sebagainya. Kemudian saya coba jelaskan beberapa di bagian service, yaitu contohnya out service yang digunakan untuk login, logout, dan register. Ini adalah contohnya. Kami juga sudah memasang beberapa exception di sini. Misalnya jika koneksi jaringan tidak stabil atau data yang dikirimkan salah dan sebagainya, nanti akan tertangkap di exception-nya. Ini adalah out service-nya. Kemudian bin service. Di bin service ini adalah untuk data tempat sampahnya. Contoh untuk get data tempat sampah atau update data tempat sampahnya. Contohnya jika kapasitasnya bertambah atau sudah diangkut. Ini adalah bin service-nya. Kemudian adalah storage service. Storage service ini adalah digunakan untuk misalnya penyimpanan token, token yang digunakan user untuk misalnya get tempat sampah jika sudah login. Kemudian user datanya ini adalah kelas user tadi. Di sini kami menggunakan file JSON.
Kemudian adalah bin synchronize service. Bin synchronize service ini fungsinya adalah untuk melakukan sinkronisasi data bin atau tempat sampah di HP, di handphone dengan database backend di server. Ini adalah kodenya. Di sini untuk settingan defaultnya adalah Binsync ini akan melakukan sinkronisasi ke server setiap 15 menit di latar belakang dan 5 menit saat aplikasinya aktif. Kemudian ini adalah root service-nya. Root service ini digunakan untuk rutenya. Rute menggunakan OS OS OSRM. Kita menggunakan OSRM yang gratis. Ini adalah link OSRM-nya. Kemudian ini contohnya, jika belok, maka aplikasinya akan memberi arahan belok, lurus, atau lanjut. Kemudian di bagian presentation, contohnya adalah outscreen. Ini adalah halaman autentikasi atau login dan register. Sehingga saat user ingin login, misalnya akan menggunakan API dari API config ini, menggunakan misalnya login, logout, berada di out screen ini. Kemudian ini adalah home screen, yaitu halaman utama dari aplikasinya. Halaman beranda, ini adalah tampilannya. Di halaman beranda ini terdapat menu-menu utama. Menu-menu tersebut juga tergantung dari role-nya. Misal jika role user bisa mengakses menu tempat sampahnya, tempat sampah milik mereka. Ini contohnya. Jika role admin mereka bisa melihat menu menu untuk melihat user di sini. Jika role petugas, mereka bisa melihat menu untuk monitoring tempat sampah. Karena ini adalah role-nya pengguna, maka seperti ini tampilannya. Ini adalah kode-kodenya. Kemudian adalah map screen. Map screen di sini adalah untuk memperlihatkan map. Ini adalah contoh dari map screen atau peta di Gibin. Jadi peta ini akan menampilkan tempat sampah yang ada di peta. Namun tempat sampah yang sekarang ini masih belum disetting sehingga masih ada di sini lokasinya. Nanti bisa disetting jika sudah dilanjutkan kegiatannya. Sini contohnya. Di sini kami menggunakan Flutter Map. Flutter Map adalah package yang bawaan dari Flutter. Karena jika menggunakan Google Maps itu bayar. Jadi kami menggunakan Flutter Maps. Kemudian ini adalah contohnya widget. Dustbin visualization ini adalah untuk memvisualisasikan pada user tentang status tempat sampahnya. Ini adalah contohnya di sini.
Sini adalah visualisasinya seperti ini. Saat ini tempat sampahnya itu penuh seperti ini. Sini kami menggunakan animation controller, curve animation, dan custom paint. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian theme and styling di add theme. Jadi ini adalah style atau tema dari aplikasi saya menggunakan primary colornya adalah gold. Dan ini backgroundnya, text primary-nya, dan sebagainya yang akan menghasilkan tampilan seperti ini. Kemudian mungkin saya akan menjelaskan halaman-halaman lainnya, misalnya halaman about screen. Nah, ini adalah halaman yang memperlihatkan list tim dan dosen pembimbing. Di sini adalah listnya, menggunakan list map. Ada di sini hasilnya. Kemudian contohnya adalah halaman bin monitoring dan bin detail ini hanya tersedia untuk akun petugas. Contohnya jika kita logout terlebih dahulu dan login menggunakan akun petugas. Petugas. Jadi, example.com. Nah, ini di menu petugas ini ada menu monitoring yang berarti petugas bisa melihat tempat sampah yang ada, yang sudah terpasang untuk saat ini. Misalnya ini penuh, ini tempat sampah lainnya. Kemudian complaint screen ini adalah halaman pengaduan dari warga yang akan masuk ke petugas KSM dan admin. Untuk halaman ini menggunakan role based yang berarti halaman untuk petugas dan usernya itu berbeda. Ini adalah contohnya. Menerima halaman pengaduan, kotak sampah menumpuk, fasilitas rusak, jadwal pengangkutan yang telat misalnya. Kemudian ini adalah halaman education screen-nya. Education screen itu berada di sini, di edukasi, di mana kami sudah memasukkan beberapa edukasi interaktif di sini. Misalnya di sini, sebenarnya kami sudah memasukkan video animasi yang dibuat dengan Canva juga, namun tidak bisa diplay di sini karena ini adalah aplikasi berbasis Windows. Jika dijalankan di Android nanti akan langsung dijalankan videonya. Kemudian kemudian kurang lebih begitu saja fitur-fitur aplikasi kami. Ada beberapa fitur lainnya di donasi tentang kami dan notifikasi. Notifikasi-notifikasi ini nanti bisa terpop up juga di notifikasi handphone. Kemudian untuk mungkin aset-asetnya ada di sini. Icon, ini adalah icon aplikasi kami. Image,
image-image dari kami, teks, dan sudah begitu saja. Mungkin begitu saja penjelasan dari tim kami mengenai aplikasi output dari kegiatan Hibah MBKM ini. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.